Saya ulangi, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Ya, terima kasih. Yang kami hormati Ibu Manajer Bloom Project, Yang kami hormati Bapak Kelurahan Rega, yang kami hormati KPP Kelurahan Rega dan Wolvea Barat, yang kami hormati kakak-kakak Fasdes dari Kelurahan Rega dan Wolvea Barat, yang kami cintai teman-teman Bloom Kelurahan Rega dan Wolowea Barat. Di sini saya Mario Jogo Dan saya Maria Yosefa Webea akan memandu kegiatan kita hari ini, Wisuda Remaja Bloom angkatan kedua dan ketiga dan keberlanjutan program dengan tema menggali potensi remaja dapat dimulai dari Bloom. Remaja Bloom. Ya, luar biasa. Bloom sendiri merupakan singkatan dari Better Life Option and Opportunity Model. Ini merupakan bahasa asing, diambil dari bahasa Inggris, yang diartikan dalam bahasa Indonesia adalah memilih masa depan. Bloom ini merupakan salah satu dari program plan yang didesain untuk adik-adik remaja yang berumur 13 sampai 19 tahun. Dengan tujuan untuk memberikan akses informasi terkait kesehatan reproduksi dan angka perkawinan anak, termasuk pemahaman tentang migrasi yang aman. Pada hari ini, adik-adik kita dari Kelurahan Rega dan Wolowea Barat akan mengikuti wisuda, di mana mereka selama ini telah mengikuti berbagai sesi yang dipandu oleh kakak-kakak Fasdes dari Kelurahan Rega dan juga Wolowea Barat, yang terdiri dari 2 modul. Modul yang pertama yakni memilih masa depan, yang terdiri dari 16 modul dan 65 sesi. Dan pada modul yang kedua, mereka belajar tentang siap bekerja, yang terdiri dari 3 modul dan 19 sesi. Kita langsung saja pada acara yang pertama. Oke, karena agak jauh, saya buka ya maskernya. Selamat siang untuk semua. Pagi. Wah, sebelah sini nggak seru. Saya pinggir ya. Ya. Selamat siang untuk semua. Pagi. Oke, luar biasa. Baik, pertama sekali saya mau mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua, mama-mama bapak di sini, Bapak Lurah, Bapak KPP, karena terlambat sampai ke sini. Padahal tadi di kantor itu sudah jam 7 ya. Tapi kalau saya tidak mau mencari alasan apapun, karena memang saya sudah terlambat di sini, dan mohon dimaafkan supaya saya juga tidak berdosa dengan Tuhan dan teman-teman begitu. Dimaafkan nggak? Dimaafkan. Oke, baik teman-teman semua, hari ini adalah, saya nggak tahu apakah hari ini hari yang dinanti-nanti oleh teman-teman sebaya saya ya. Kita sebaya toh? Ya. Teman-teman umurnya 14, 15, saya juga begitu. Tinggal sebut aja, kamu umurnya berapa? 14, saya 14 juga. Ada yang umurnya 18? Ada? Yang 17? Nggak ada? Nggak ada juga? Yang 15? Oke, ya sudah, berarti kita seumuran. Oke. Nah, itu kenapa saya panggil teman-teman itu sebagai teman. Oke. Sebelum saya memulai
perkenankan mungkin saya ngikut adik-adik ini. Saya pengen menghargai dan mengapresiasi kehadiran orang tua. Entah mungkin itu dari Kelurahan Rega atau juga mungkin ada yang dari Wolowea Barat. Iya nggak sih? Ada ya? Masya Allah, luar biasa, dan saya haturkan ribuan terima kasih karena hari ini memang mestinya mama-mama dan bapak-bapak yang hadir di sini perlu ikut berbangga terhadap anak-anaknya, calon-calon yang katanya tadi waktu dinyanyi saya sayang ayah dan bunda, ya. Jadi saya pikir sebaliknya juga begitu. Itu kenapa orang tua mau hadir ke sini. Saya juga haturkan ribuan terima kasih kepada Bapak Lurah. Mungkin katanya masih pejabat ya Pak ya? Bapak Lurah ya? Oh, berarti saya yang salah Pak. Bapak Lurah, kemudian Bapak dari KPP, atau Bapak yang pejabat desa nih jangan-jangan sekarang Pak? Oh masih KPP ya? Oke. Bapak KPP Wolowea Barat dan KPP dari Kelurahan Rega. Saya ingin apresiasi kedua KPP ini juga luar biasa selama ini dalam menampingi fasilitator desa, berjibaku dengan adik-adik remaja. Sampai hari ini muncullah kegiatan yang namanya wisuda untuk angkatan kedua dan ketiga. Sekaligus hari ini kita tutup Project Bloom. Itu kenapa ada namanya keberlanjutan program. Jadi belum nanti secara dari plan internasional itu tidak ada lagi di sini mulai hari ini. Begitu. Itu kenapa hari ini juga saya ingin mengapresiasi teman-teman saya yang usianya tadi 14-15 tahun ya, atas kegigihan selama ini. Ibu Lena selaku Direktur Plan Project dari Yayasan Plan Internasional. Yang kami hormati Bapak Penjabat Kepala Desa Wolowea Barat yang tadi sempat hadir, KPP dan fasilitator dari Kelurahan Rega dan Desa Wolowea Barat. Yang kami hormati pula orang tua dari remaja Bloom yang diwisuda hari ini, dan yang kami kasih dan kami banggakan adik-adik remaja Bloom 77 dari Kelurahan Rega dan 19 dari Desa Wolowea Barat yang hari ini diwisuda. Seperti kita ketahui bahwa wisuda adalah salah satu bentuk apresiasi terhadap kegiatan yang kita ikuti, khususnya kegiatan diskusi dan kegiatan-kegiatan lain yang sudah sesuai standar dan modulnya, sehingga hari ini kita diwisudakan. Tetapi satu hal yang paling penting, bahwa yang diharapkan dari kegiatan ini adalah keterampilan, skill, dan pemahaman untuk mencegah angka perkawinan dini, kehamilan yang tidak dikehendaki, dan perilaku-perilaku yang tidak sesuai. Mungkin tadi Bapak Mama, saya juga agak kaget dengan yang itu sentuh daerah-daerah yang menurut kita tabu. Tetapi zaman sekarang kita harus berani seperti itu. Bahwa hal-hal yang seperti itu kita harus mendidik anak kita, mengetahui bahwa mana yang menjadi kesehatan reproduksinya, sehingga ketika mereka sudah tahu bahwa daerah-daerah ini terlarang sejak dari dini, sehingga ke depan yang kita harapkan mereka bisa menjaga. Kepada adik-adik yang kita harapkan bahwa dengan keterampilan yang ada, pemahaman yang ada, setelah Anda diwisuda, tidak berarti semua ini berakhir. Yang kita harapkan itu bisa berkelanjutan, mentransfer semua pemahaman, pengetahuan yang didapat kepada orang lain, bahkan kepada orang tua,
Karena tadi tepuk hebat dan tepuk salut, orang tua juga tidak tahu tepuk. Berarti adik-adik ini hanya tahu untuk diri sendiri. Tetapi harus pulang ke rumah ajar orang tua. Sehingga papa mama di rumah tahu, tepuk hebat juga, ajar lagi ke adiknya lagi, ajar lagi ke orang lain, sehingga pemahaman ini dia ditransfer ke semua orang. Yang kita harapkan seperti itu. Baik, langsung saja. Talk show ini kami pandu dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa pesan dan kesan dari adik-adik, kakak-kakak KPP dan Fasdes selama mengikuti kegiatan BLOOM ini? Yang kedua, perubahan apa yang dirasakan selama mengikuti kegiatan BLOOM ini? Dan yang terakhir, apa harapan adik-adik, kakak-kakak KPP dan Fasdes mengenai keberlanjutan program ini ke depan? Kesempatan yang pertama saya berikan kepada kakak KPP dari Kelurahan Rega. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang. Masih semangat pagi. Saya ulangi, selamat siang. Masih semangat pagi. Saya punya suara masih lebih besar. Oke, terima kasih kepada saudara MC. Saya KPP dari Kelurahan Rega, mewakili teman saya KPP dari Wolowaya Barat. Yang pertama, saya sampaikan terima kasih banyak kepada LSM, Yayasan Plan, lewat Project BLOOM yang sudah membantu membangun karakter kaum remaja atau generasi muda yang ada di Kabupaten Nagegeo. Saya juga sampaikan terima kasih kepada pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan yang dengan caranya menjalankan kegiatan ini dengan baik. Terutama saya juga sampaikan terima kasih kepada adik-adik Fasdes yang ada di Kelurahan Rega dan Desa Wolowaya Barat, yang mana hari ini kita jalankan kegiatan wisudawan, artinya kerjasama dari adik-adik Fasdes. Ini merupakan perjuangan mereka. Kalau saya KPP, saya bertugas berkomunikasi orang tua program BLOOM bersama dengan Fasdes. Dan yang saya alami yang berikut itu perkembangan atau perubahan apa yang saya melihat sebelum dan sesudah. Terus terang saja, saya secara pribadi saya merasa bersyukur dengan proyek ini masuk di wilayah kita. Adik-adik sekalian, kalian merupakan salah satu pilihan, dan tidak semua adik-adik yang ada di Kabupaten Nagegeo mengalami atau mendapat program seperti kalian. Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya mewakili dari Desa Wolowaya Barat akan memberi kesan dan pesan saya. Kesan saya sangat bersyukur menjadi bagian keluarga BLOOM yang sangat hangat. Saya merasa keluarga BLOOM ini memberikan motivasi, memberikan dukungan yang positif untuk kita semua. Dalam kegiatan BLOOM ini, saya banyak mengenal tentang kesehatan organ reproduksi remaja, pubertas, CV, surat lamaran pekerjaan, hak dan tanggung jawab, negosiasi. Apa yang diajarkan oleh kakak Fasdes sangat beragam, mulai dari modul pertama sampai ke modul kedua. Perubahan yang dapat saya lakukan,
saya bisa menjadi pemimpin dan berbicara di depan umum. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Sebelumnya selamat siang untuk kita semua. Di sini saya akan menyampaikan kesan, pesan, harap dan harapan. Kesan saya sangat berterima kasih dan sangat bangga dengan adanya program Bloom ini. Saya sangat bersyukur mendapat kesempatan untuk menjadi bagian dari program ini. Jujur, karena tanpa ada program ini, mungkin kami para remaja tidak akan tahu betapa pentingnya kita semua belajar tentang dampak dan akibat pergaulan bebas, tentang stereotip gender, tentang cara penulisan surat CV dan surat lamaran, dan yang paling penting lagi, kami semua belajar mengatasi rasa malu, rasa kurang percaya diri, dan rasa tidak berani untuk berbicara dan berdiri di depan umum. Harapan perubahan yang saya alami dulu ketika di sekolah, Bapak Ibu guru memilih untuk menjadi peserta lomba atau kegiatan, pasti ada saja warga sekolah yang malu, tidak berani, selalu tunduk kepala, tidak berani mengacungkan tangan. Tapi setelah mengikuti kegiatan ini, saya menjadi berani, saya berani mengatasi semua keraguan saya. Harapan saya berharap semoga program Remaja Bloom ini tetap berkelanjutan, karena di mana program ini sebagai wadah untuk para pemuda untuk mengenal suatu hal yang baru dan belajar pada hal tersebut, serta memberikan pengalaman kepada semua orang, sehingga apa yang diberikan menjadi motivasi, menjadi inspirasi banyak orang. Tetap semangat Bloom Remaja Indonesia, wadah positif untuk seluruh pemuda Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Veronica Dema, biasa dipanggil Foni. Kesan atau perasaan yang saya rasakan selama mengikuti kegiatan Bloom ini adalah saya merasa senang. Karena dalam program ini, saya dapat mengetahui atau mendapatkan pengetahuan yang baru, seperti mengenal atau mengetahui cara menjaga kesehatan organ reproduksi. Yang kedua, mengetahui hak-hak anak, mencegah perkawinan usia anak, dan cara penulisan surat lamaran kerja dan CV. Yang kedua, perubahan yang saya alami. Sebelum mengikuti kegiatan Bloom ini, untuk tampil di depan, saya merasa malu, gugup, dan takut. Namun, setelah mengikuti kegiatan program ini, saya merasa berani dan percaya diri untuk tampil di depan orang, di depan umum. Harapan saya untuk kedepannya adalah saya ingin agar program ini terus berlanjut, demi untuk meningkatkan kualitas dan talenta para remaja. Dan yang terakhir, pesan saya untuk para remaja adalah saya ingin agar apa yang kita dapatkan dan kita pelajari selama kegiatan Bloom ini diresapi dan diingat secara baik. Seperti untuk menjaga kesehatan reproduksi harus selalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kita sebagai remaja harus menghindari pergaulan bebas agar tidak terjadinya perkawinan usia anak. Akhir kata, saya ingin menegaskan bahwa sulit untuk membesarkan seorang anak jika kita masih anak-anak. Sekian dan terima kasih. Luar biasa. Saya selama saya bergabung di Project Bloom ini, saya merasa senang mendapatkan hal-hal baru, belajar tentang hal-hal baru yang selama ini mungkin saya tidak tahu, seperti stereotip gender atau gender itu sendiri. Sebelumnya saya tidak tahu dan saya masa bodoh kalau orang ngomong tentang gender, karena saya tidak mengerti apa itu gender. Jadi dengar orang bilang gender itu perempuan, ya saya bilang iya, gender itu perempuan, karena saya tidak tahu secara luasnya itu gender itu adalah apa. Dan saya yakin banyak di antara kita yang belum tahu. Dan syukur setelah saya bergabung di sini, saya belajar tentang stereotip gender. Jujur bukan satu hari saja untuk saya belajar tentang
peran dan relasi gender, dan untuk saya terapkan kepada anak-anak itu susah karena saya sendiri tidak tahu bagaimana penjelasan dari mana sehingga bisa tersampaikan kepada adik-adik remaja dan mereka tuh mengerti. Makanya saya belajar. Setelah saya belajar bahwa saya bisa paham apa itu stereotip gender dan apa yang harus kita ubah atau remaja ubah mulai dari dasar, yaitu kebiasaan-kebiasaan dari orang tua kita yang timbul akibat stereotip gender seperti tadi yang sudah adik-adik jelaskan. Kesan saya terlebih khusus kepada adik-adik selama kurang lebih 2 tahap. Yang tahap pertama itu salah satunya adik Mario yang sudah diwisudakan. Tahap kedua adik-adik yang ada di sini. Terlalu banyak tantangan yang saya lewati bersama mereka. Karakter anak-anak yang berbeda-beda membuat saya sangat pusing. Jujur, untuk mengumpulkan mereka saja itu susah sekali. Tantangan itu tuh kadang dari keluarga sendiri atau orang tua. Ada yang ini tidak mau anak-anaknya digabungkan dalam proyek ini dengan alasan macam-macam. Johannes Vandor Babo, lahir pada tanggal 23 Juni 2006, anak dari Antonius Babo dan Victoria Mogang. Yang berikut Anastasia Ua, lahir pada tanggal 27 Februari 2003, anak dari Ricardus Mola dan Mama Helena Feo. Yang berikut Maria Leonarda Pita Ude, lahir pada tanggal 10 November 2004, anak dari Bapak David Pita dan Mama Maria Goreti Muku. Yang berikut Teresia Bea, lahir pada tanggal 13 Juli 2004, anak dari Bapak Servaseda dan Mama Maria Ova. Yang berikut Yohanes Beugai, lahir pada 25 Juni 2006, anak dari Bapak Petrus Benage dan Mama Anisia Bebea. Berikut Maria Natalia Tuva, lahir pada tanggal 25 Desember 2004, anak dari Bapak Arno Ruslova dan Mama Yovita Ule. Yang berikut Ferdiana Vesa, lahir pada tanggal 1 Februari 2006, anak dari Bapak Blasius Lao dan Mama Yuliana Babo. Yang berikut Kristanta Daria Mogi, lahir pada tanggal 25 Oktober 2006, anak dari Bapak Gaspar Paga dan Mama Maria Kade Tawa. Berikut Veronica Togo, lahir pada tanggal 14 September 2006, anak dari Bapak Benedictus Teseko dan Mama Agatha Sada. Yang berikut Januaria F. Tosaga, lahir pada tanggal 7 Januari 2005, anak dari Bapak Pascalis Meo dan Mama Maria Gebula. Yang berikut Ardianus Lova, lahir pada tanggal 20 September 2006, anak dari Bapak Elpidus Jenga dan Mama Rosita Banur. Yang berikut Amandus Dapaule, lahir pada tanggal 20 Agustus 2005, anak dari Bapak Mikael Tema dan Mama Margareta Bula. Yang berikut Maria Petrusia Uakeo, lahir pada tanggal 2 Juli 2004, anak dari Bapak Ferdinandus Tego dan Mama Christina Boti. Berikut Maria Clarita Baka, lahir pada tanggal 15 Desember 2004, anak dari Bapak Ignatius 18 Juni 2006, anak dari Bapak Adrianus M. Aso dan Mama Maria Mensiana Nana. Yohanes Mitedoa 18 Mei 2006, anak dari Bapak Daniel Diva dan Mama Maria Tua. Magdalena Vanessa Mui 16 Juli 2005, anak dari Bapak Arno Luseme dan Mama Maria Patricia. Maria Revantini Putri Solo 25 Mei 2006, anak dari Bapak Don Semere dan Mama Maria Solo. Edel Trudis Nuba Mude 9
April 2006 anak dari Bapak Urbanus Aja dan Maria Siatoto. Benedikta Abu 16 Maret 2005 anak dari Bapak Marcelus Mola dan Mama Maria Una. Febriani Dobe 2 Februari 2004 anak dari Bapak Kusmas Lea dan Mama Yulinta Ema. Ferdinando Sogotawa 18 November 2006 anak dari Bapak Dominikus Alu dan Mama Maria Arlin Yanti Rabi. Herculanus Busa 7 November 2005 anak dari Bapak Yosef Busa dan Mama Vandelina Bula. Margareta Aziuna 16 Oktober 2006 anak dari Bapak Barnabas Niga dan Mama Mariana Bula. Maria Apolonia Oiowa 19 Maret 2005 anak dari Bapak Aloysius Pesi dan Mama Maria Bate. Maria Francisca Tobea 13 Maret 2004 anak dari Bapak Yosef Busa dan Mama Vandelina Bula. Maria Lunita Emma Aziz 28 Juni 2006 anak dari Bapak Kosmas Lea dan Mama Yolenta Emma. Marta Yani Dimo 6 Juni 2003 anak dari Bapak Lambertus Ama dan Mama Martina Dede. Mikael Mario Dima 23 Mei 2006 anak dari Bapak Lambertus Ama dan Mama. Lanjut, Matilda Sarina Tadi lahir pada tanggal 14 Juni 2004 anak dari Bapak Ezelius Ebo dan Mama Maria Vuladoa. Yang berikut Maria Josefa Oivia lahir pada tanggal 22 Maret 2004 anak dari Bapak Emmanuel Malo dan Mama Vincentia Sada. Lanjut ke Desa Volvea Barat. Yang pertama Ulu mai kita mutumu mutau eko motau eko mo kemagavori avalu anna azue oe ae oe oe ae oe.
Halo. semua. Ya. Perkenalkan, nama saya Maria Clarita Baka, biasa disapa Karlin. Saya berusia 15 tahun. Saya termasuk peserta Bloom Rega 1. Apa itu Bloom, Nona? Singkatan Bloom itu singkatan dari Better Life Option and Opportunity Model, yaitu memiliki kesempatan yang baik untuk masa depan. Bloom itu didesain untuk para remaja yang berusia 13 sampai 19 tahun. Oke, Nona Karlin sudah berapa lama ikut Bloom Dari kegiatannya? bulan September 2019 sampai dan tanggal 24 Oktober 2020. Oke, Nona Karlin, apa yang Nona Karlin rasakan selama mengikuti kegiatan Bloom? Yang saya rasakan selama saya mengikuti kegiatan Bloom ini yaitu otomatisnya saya merasa senang karena dalam kegiatan ini saya mendapatkan banyak pengetahuan yang belum pernah saya dapat, seperti yang pertama, bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi, bagaimana cara mencegah perkawinan usia anak, mengetahui stereotip gender atau kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, mengetahui hak-hak anak. Yang pertama itu hak untuk mendapat pendidikan, hak untuk hidup, hak untuk berpartisipasi, dan yang terakhir saya mengetahui bagaimana cara menulis surat CV dan surat lamaran kerja dengan baik. Terus yang terakhir itu kami juga diajarkan untuk menghargai sesama yang sedang berbicara di depan. Baik, Nona Karlin, lalu kira-kira setelah Anda 2 tahun ya kira-kira mengikuti Bloom 1,5 ya. Ya. Lalu kira-kira apa yang Nona Karlin akan lakukan untuk lingkungan sekitar Nona dari pengaplikasian semua kegiatan Bloom selama ini? Yang saya lakukan adalah mensosialisasikan secara keseluruhan pengetahuan yang sudah saya dapatkan dari kegiatan Bloom ini. Yang pertama itu memberikan informasi tentang bagaimana cara menjaga organ reproduksi. Terus yang kedua itu memberikan informasi tentang bagaimana cara mencegah perkawinan usia anak, cara berpacaran sehat dan menghindari pergaulan bebas. Terus mengurangi perkawinan usia anak, di mana anak-anak itu dilatih untuk menghindari segala pergaulan yang tidak dapat terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Terus yang ingin saya sampaikan adalah kepada remaja Bloom atau untuk remaja semua, hindari pergaulan bebas karena dalam hal ini sulit untuk membesarkan seorang anak jika kitanya sendiri masih anak-anak. Oke, terima kasih Nona Karlin, semoga sukses ya. Tos dulu. Oke, Terima sip. kasih. Yo.